Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kalau sehat semua. Terus sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam menerima materi pada pagi hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ada yang tahu pada pagi hari ini kita akan mengulas materi apa? Ya, benar. Kita akan mengulas tentang teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya yang bisa terjadi di lingkungan kita maupun sekitarnya. Sebuah peristiwa baik alam ataupun sosial yang terjadi di sekitar kita setelah memiliki akibat serta proses. Nah, untuk membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lain adalah dengan mengetahui strukturnya. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Yang gunanya untuk apa? Untuk menjadikan teks ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada yang tahu 3 struktur teks eksplanasi tersebut? Kawan-kawan, anak-anak. Ya, yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum memuat penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Untuk ini berupa pengetahuan atau penjelasan yang singkat tentang peristiwa tersebut. Dan yang kedua adalah derian penjelasan yang bagiannya memuat informasi mengenai sebab akibat dari suatu proses atau fenomena. Nah, biasanya disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa yang berurutan dari awal hingga akhir topik tersebut atau penjelasan. Dan yang ketiga adalah interpretasi, adalah bagian intisari atau simpulan dari penjelasan atau pernyataan yang dibahas atau topik tersebut. Nah, jadi ini adalah simpulan dari pokok materi yang telah dibahas tadi di penjelasan pertama dan penjelasan kedua. Nah, agar lebih jelas, coba kalian buka buku halaman 57 dan 58. Di situ jelaskan dan ada contoh teks eksplanasi yang berjudul tentang banjir. Dari penjelasan dalam buku tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi akibat air berlebihan yang merendam daratan. Nah, di situ di paragraf pertama itu menjelaskan tentang pernyataan umum ya anak-anak. Jadi di paragraf 1 itu menjelaskan tentang 3 struktur yang pertama tadi. Jadi bagian pernyataan umum ya. Dan yang di paragraf kedua itu menjelaskan tentang deretan penjelasan, atau yang kedua tadi struktur deretan penjelasan. Dan yang ketiga merupakan simpulan dari peristiwa tersebut atau topik tersebut tadi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami semua tentang teks eksplanasi?
agar lebih jelas, mari kita pelajari kaidah kebahasaannya. Ada yang tahu dari teks eksplanasi memiliki kaidah kebahasaan apa saja? Ya, saya akan menjelaskan. Jadi teks eksplanasi memiliki 3 ciri kebahasaan. Yang pertama, fokus pada hal umum. Misalnya banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, dan sebagainya. Jadi yang disebabkan oleh yang umum lah, di banjir itu, tanah longsor. Dan yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah. Dan yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba rasional. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu serta kasual. Misalnya sehingga, jika, bila, sebelum, kemudian, dan lain-lain. Dan yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir merupakan sebuah fakta. Jadi di situ teks eksplanasi itu bukan sebuah opini, jadi sebuah fakta. Nah, gimana anak muda kan belajar dari kebahasaan teks eksplanasinya. Mari kita belajar menulis teks eksplanasi ya anak-anak. Ya, yang pertama, dan menentukan kejadian yang hendak diperjelaskan, yang dijelaskan. Maaf. Yang kedua, ciri beberapa referensi. Yang ketiga, tulis secara urut mulai dari pernyataan, proses, dan simpulan. Yang keempat, gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Dan yang kelima, jika sudah kalian teliti, ulang kembali hingga benar. Ya, nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka Bapak akan memberikan tugas. Nanti kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Tugas adalah amati lingkungan kalian, kemudian buatlah sebuah teks eksplanasi sehingga dengan fenomena yang kalian lihat di lingkungan kalian. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Apabila sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan, maka pembelajaran hari ini akan saya tutup. Cukup sekian ya anak-anak. Semoga kita bertemu di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa kerjakan kerjaan rumah kalian ya.